Ya, memang ilmu itu netral sesungguhnya. Baik atau tidak baik ilmu netral, tergantung bagaimana dimanfaatkannya. Kang Abu Marlo beli golok, buat nyembelih kambing bisa nggak? Buat nyembelih orang bisa nggak? Bisa juga. Yang dagang goloknya dosa nggak? Jangan dikait-kaitkan, itu mah bebas. Nah, jadi tidak ada alasan juga bahwa orang yang alim berilmu itu ada jaminan masuk surga. Surga tidak ada urusan dengan ilmu. Ya, di dunia bisa nggak jadi orang benar, orang bodoh bisa benar? Ya bisa, mengapa tidak? Malah justru saya melihat orang bodoh punya peluang benernya lebih besar. Orang yang sederhana hidupnya, pola hidupnya sederhana, itu yang artinya peluang jadi benarnya lebih besar. Karena bagaimanapun juga ilmu pengetahuan itu bisa dimanipulasi menjadi pembenaran-pembenaran sesungguhnya. Karena bagaimanapun kekuatan argumentasi ilmiah kan memukau orang, sangat mengagumkan dalam menyusun argumentasi, bagaimana dia menyusun premis-premis logis dalam berpikirnya sampai pada satu konklusi yang dapat dipastikan kebenarannya. Itu kan luar biasa memukau, dan itu kan sering dimanfaatkan, dimanipulasi ilmu itu untuk membenarkan sesuatu yang salah. Nah, itulah makanya jadi semakin banyak ilmu di dalam otak kita, semakin seringkali dimanipulasi untuk menjustifikasikan kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Kenapa demikian? Karena setan juga dalam strategi dan taktik menggoda manusia, termasuk menggunakan pola-pola seperti itu. Dan sampai nanti pada akhirnya, kenapa setan memanipulasi ilmu pengetahuan, kecerdasan orang lain, supaya orang itu tidak mengaku bersalah. Kalau orang sudah tidak mengaku bersalah, itu sudah bersahabat dengan setan. Itu sudah mendapat sudah mendapatkan titelnya S1. S1. Kalau orang sudah merasa tidak bersalah, itu sudah S1. Tapi kalau orang sekedar banyak bermaksiat, tiap hari tergoda setan, ngelacur, judi segala macam, itu belum sarjana, masih pengikut setia, dan setan belum berhasil. Tapi kalau orang sudah merasa tidak bersalah, situ setan sudah menang, karena dia sudah bersahabat dengan setan. Nanti kalau sudah S1 disekolahkan lagi oleh setannya, ya, sampai akhirnya bukan sekedar mengaku bersalah, tetapi juga mengajak-ngajak orang lain melakukan kesalahan, ya, dan menyalah-nyalahkan orang lain. Dan nanti sampai ada S4 ya, jadi S1, S2, S3, S lilin. Iya. Ya itu. Nanti kalau orang itu sudah S2, disekolahkan lagi untuk S3, yaitu merasa bangga ketika melakukan dosa-dosa. Seorang maling, pencuri, tapi masih ada rasa malu, hasil curinya disembunyikan, dipakainya sedikit demi sedikit, orang lain tidak tahu, itu masih ada mendingnya. Sekarang banyak orang yang hasil mencuri, hartanya dipamerkan di depan mata orang-orang miskin. Hasil uang korupsi dipakai buat rumah seharga 50 miliar di tengah-tengah perumahan yang kumuh, dipamerkan dengan mobil yang mewah. Sudah bangga dengan dosa-dosanya. Nah, nanti kalau sudah S4 ini, ada lagi S5-nya ya. S5-nya ini begitu dia cerdas, punya wibawa, punya kekuasaan, ikut pemilu, jadi pemimpin bangsa. Nah,
Kalau manusia-manusia setan, syayatinul insi, manusia-manusia setan itu menjadi pemimpin, itulah menjadi tauhid. Kalau dulu hanya mengajak orang maksiat, tetapi kalau sudah jadi tauhid, dia bisa memaksa memurtadkan rakyatnya kalau tidak dibunuh semuanya itu. Dan korbannya berjuta-juta manusia dibunuh oleh pemimpin yang tauhid semacam itu. Pelanggaran hak asasi manusia. Setan tidak bisa membunuh seseorang, tapi manusia setan bisa membunuh jutaan manusia. Terima kasih. Ya Rasulullah, ya Nabi, laka syafa'ah, wa hadha matlabi ya Nabi, ya Rasulullah, ya Nabi, laka syafa'ah.